Perkenalkan, nama saya Gilang Rizky Ramadan dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet NPM 2375801. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana implementasi dari kelas yang dibuat, termasuk bagaimana mengubah kode yang prosedural menjadi object oriented pada kasus model configuration, serta menunjukkan dan menjelaskan elemen-elemen dalam object oriented programming pada program, seperti konstruktor, encapsulation, variable self, instant variable, class variable, dan menjelaskan running program, apa yang dijalankan, apa yang menjadi input, bagaimana keluarannya, dan bagaimana prosesnya. Jadi di sini saya di dalam mengimplementasikan OOP terdapat dua kelas. Yang pertama ada kelas configuration sebagai kelas utama, yang dimana kelas ini mempresentasikan konfigurasi jaringan ke sebuah perangkat. Selanjutnya ada kelas network device di sini, yang dimana kelas ini sebagai kelas utama yang mempresentasikan perangkat jaringan dengan nama, jenis, dan konfigurasinya. Terdapat kelas configuration yang nantinya akan mencetak blueprint untuk membuat objek instan. Di sini terdapat kelas variable, yaitu default gateway, di mana kelas variable di sini menyimpan nilai default yang konsisten untuk objek default gateway dalam kelas, yang dimana terdapat di dalam kelas utama dan sebelum metode kelas variable ini. Selanjutnya ada instant variable yang didefinisikan di dalam metode init, yang dimana instant variable sendiri memiliki objek yang dibuat dari kelas. Nilai dari instant variable dapat berbeda-beda antar objeknya. Def init di sini didefinisikan sebagai konstruktor, yang dimana init sendiri merupakan metode khusus yang dipanggil secara otomatis saat membuat objek baru dari kelas configuration. Variable self di sini digunakan untuk membuat objek yang sedang dibuat. Metode init ini nantinya akan menginisialisasi atribut-atribut dari objek configuration yang sudah didefinisikan di sini, yang dimana atribut-atribut seperti self IP address, subnet, gateway, nama device, dan jenis perangkat di sini yang nantinya akan memanggil fungsinya masing-masing sesuai input dari pengguna. Ketika pengguna tidak menyediakan input IP address dan subnet, maka dia akan terjadi error. Program akan meminta pengguna memasukkan inputan. Atribut self gateway di sini berfungsi ketika pengguna atribut self gateway di sini ketika pengguna tidak memasukkan input apa-apa, dia sudah didefinisikan di kelas variable di sini. Metode validate di sini sendiri berfungsi untuk memvalidasi konfigurasi jaringan, apakah IP address dan subnet valid. Jika dia tidak valid, maka mengembalikan false. Sedangkan untuk konfigurasi yang valid, dia akan mengembalikan nilai true. Metode self di sini metode self di sini sendiri berfungsi untuk menyimpan konfigurasi jaringan ke dalam file txt dan mencetak ulang pesan yang menunjukkan konfigurasi berhasil disimpan dan menulis kembali detail konfigurasinya. Metode show information di sini dia akan menampilkan informasi konfigurasi secara detail. Selanjutnya ada kelas network device, yang dimana kelas network device itu sendiri
akan mencetak blueprint yang mempresentasikan perangkat jaringan dengan nama, jenis, dan konfigurasi. Di dalam kelas utama terdapat kelas variabel di sini, yang dimana kelas variabel sendiri menyimpan nilai default yang konsisten untuk objek jenis perangkat dalam kelas, dan bisa juga dimiliki nilai yang sama yang sudah dijelaskan di kelas configuration. Instant variable di sini didefinisikan di dalam metode init, yang dimana instant variable ini memiliki objek yang dibuat dari kelas dengan nilainya berbeda-beda antar objeknya. Def init di sini yaitu sebagai konstruktor, yang dimana init sendiri merupakan metode khusus yang dipanggil secara otomatis saat membuat objek baru dari kelas network devices sendiri. Di sini variable self digunakan untuk membuat objek yang sedang dibuat oleh metode init, yang dimana metode init ini nantinya akan menginisialisasi atribut-atribut dari objek network device yang sudah didefinisikan di sini. Atribut-atribut seperti self, nama device, jenis perangkat, configuration akan memanggil fungsinya masing-masing. Atribut self sendiri ketika pengguna memasukkan input apapun yang dia masukkan, maka dia akan mengeluarkan input yang dia masukkan. Jika dia tidak memasukkan input sama sekali, if ini akan mendefinisikan jika dia tidak memasukkan apa-apa, maka sudah didefinisikan di kelas variabel di sini. Enkapsulasi dalam program terdapat dalam kelas utama yang mewakili kelas dalam program seperti kelas configuration dan network device di sini. Yang dimana di dalam kelas ini menyimpan atribut-atribut seperti IP address, subnet, self, nama device, jenis perangkat, yang dimana mewakili atribut instan dalam kelas yang hanya dapat diakses dan dimanipulasi melalui metode khusus. Metode configuration, validate, dan network device show information di sini menjadi salah satu cara untuk mengakses dan memodifikasi atribut instan di dalam kelas. Metode show information di sini berfungsi untuk menampilkan detail penting tentang device jaringan, yaitu nama, jenis, dan konfigurasi jaringannya. Jadi selanjutnya ada fungsi main. Jadi fungsi main di sini sebagai wadah untuk mendapatkan input dari pengguna. Mari kita lihat hasil running programnya ketika program ini dijalankan. Yang dimana kita pertama diminta untuk menambahkan konfigurasi, yang kedua lihat konfigurasi yang tersedia, yang ketiga menampilkan device ke konfigurasi. Kita memilih opsi yang pertama, tambah konfigurasi dulu, yang dimana kita diminta untuk memasukkan IP address dan subnetnya, dan gateway. Nah, di sini gateway karena sudah didefinisikan, kita boleh mengisi atau tidak. Di sini saya memilih tidak. Selanjutnya kita melihat konfigurasi yang tersedia, apakah sudah masuk apa belum.
Nah, di sini sudah tersedia, maka kita akan melanjutkan menampilkan device ke konfigurasi. Kita klik nomor 3. Selanjutnya kita diminta untuk melihat konfigurasi yang tersedia. Di sini ya tersedia hanya satu konfigurasi. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan nama device, yaitu Gilang. Yang mana tadi yang sudah dijelaskan, jenis perangkat ini boleh diisi, boleh tidak diisi, karena sudah didefinisikan di kelas variabel. Di sini saya tidak akan mengisi apa-apa. Jadi akan seperti ini tampilannya ketika sudah berhasil dikonfigurasi. Maka informasi perangkatnya nama Gilang, jenis perangkatnya laptop, komputer, dan handphone, yang dimana konfigurasi jaringannya terdapat IP address, yang get subnet mask, dan gateway, yang dimana tadi gateway di sini sudah didefinisikan di kelas variabel, dan jenis perangkat juga di sini sudah didefinisikan di kelas variabel. Sekian, terima kasih.